Ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Ya, kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan. Ya, biar yang lain senang kan? Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasehat hukum, tim hukum. Ya, ketika Anies ditanya, gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Subianto, dia bilang, ya orang undangan saja belum. Nah, saya kritik itu. Saya bilang kemarin di TV One, saya bilang dia kan individual. Dia tidak memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak untuk beroposisi. Beda sama Ganjar. Ganjar memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak. Hari ini Ganjar mengatakan beroposisi, tapi nanti kalau raker 24 April mengatakan Mei, 24 Mei, udah lewat ya Aprilnya ya, 24 Mei mengatakan bahwa kita gabung dengan pemerintahan, kalah Panda Nababan dan kemudian Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi yang namanya suara oposisi tersebut. Oh, kami tetap kritis di DPR, kritis di society. Itu Anda sudah bicara yang namanya oposisi hal-hal yang tematik. Tidak semua hal. Tapi kalau mau oposisi yang permanen adalah Anda stay away dari kursi pemerintahan dan Anda betul-betul di luar pemerintahan. Yang sehat itu bukan tidak ada dinamika. Bukan berarti kemudian ya kita bersama-sama membangun bangsa negara. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya, ya tetap berbekas. Saya juga agak teranyak. Ini mohon maaf dengan Pak Barus ya, dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang, terbukti gak? Terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan ada 8, Pak Hakim. Pemilu ini curang, kata 5 hakim, enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Hari Bidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada. Nah, apakah luka itu, atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal? Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Kekuasaan di dunia manapun harus dikontrol. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Enggak yakin saya. Boleh dong saya mengatakan enggak yakin? Dari mana ketidakyakinan saya? Track record. Track record kan bisa menunjukkan itu. Ya kan? Fourth estate, marriage, kemudian bagaimana perdebatan. Sakit hati betul. Dinilai 11 misalnya. Masa begitu saja dimasalahkan misalnya. Nah, tetapi sebagai warga negara, walaupun dalam hati saya nggak percaya dengan pemimpin ini, tapi saya harus hormati proses electionnya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan saya salah. Refli Harun salah. Menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik. Gibran Raka Buming presiden yang baik. Mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu.